Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Ini ngopi dulu bro, habis hujan kita ngopi-ngopi cantik dulu di samping Cybertech. Oke, jadi sekarang nih berhubung udah banyak yang minta bro, gue akan update koleksi gue sendiri. Dari kemarin kita ngonten ke rumah orang terus. Seperti biasa, template-nya kalau di konten gue update koleksi gue dari Cybertech terus ke dalam bro. Itu udah template banget ya, ngebosenin ya. Nah, tapi sebelum kita ke dalam nih, gue pengen update ini dulu nih bro. Tapi gue nggak akan lama-lama update ini si Cybertech karena ceritanya kurang mengenakan bro. Mulai dari mana dulu ya? Gue sebenarnya agak nyeritainnya pilu bro tentang si Cybertech ini, jadi agak gugup gue depan kamera. Oke, jadi update-nya yang kurang enak nih bro, si Red Belly Piranha yang gue komteng di dalam sini sekarang udah nggak ada bro, udah lewat ya, mati maksud gue. Itu kejadiannya sekitar 2 mingguan lalu lah ya. Nah yang bikin gue nyesek bro, si RBP ini matinya bukan karena berantem sama Pak Yara atau stres karena komteng atau apapun itu, tapi matinya karena sakit bro ya. Nanti gue tampilin videonya di sini juga. Jadi tiba-tiba 3 hari sampai 4 hari tuh mogok makan, dan gue lihat napasnya tuh udah mulai nggak jelas bro. Akhirnya gue angkat dari tank ini, gue karantina di dalam, terus besoknya malah mati bro. Jadi setelah gue angkat dari tank ini, itu juga gue cek di badannya tuh nggak ada luka atau bekas gigitan sama sekali. Jadi udah bisa gue pastikan matinya bukan karena si Armatus nih bro. Nah kalau misalnya kalian ingat nih, sebenarnya dari konten gue yang sebelumnya nih, gue pernah kasih tahu juga kan, semenjak gue pindahin dari galeri gue yang dulu ke yang sini bro, itu semua RBP gue tuh kayak punya penyakit di insangnya yang gue nggak tahu apa gitu. Dan ternyata masih ke bawah-bawah nih sampai ke sini. Dan kalau kalian perhatiin ya di konten-konten gue sebelumnya nih yang tentang komteng RBP di dalam sini, itu napasnya kayak berat kan bro, tapi makannya tetap lancar bro di tank ini. Seperti gue juga pernah kan bikin feeding di dalam tank ini ya. Kalian bisa lihat kan di situ sebenarnya udah nggak ada masalah tuh berbulan-bulan komteng si Pak Yara Armatus sama Red Belly Piranha itu. Malah makannya kompak banget kan di situ kita lihat. Tapi apa ya, gue juga bingung sebenarnya RBP ini nih kenapa sebenarnya. Jadi sekarang gue tinggal keep 1 doang tuh di dalam. Nanti kita update. Tapi ada kesimpulan yang bisa gue tarik ya dari kejadian ini tuh sebenarnya, kalau lu keep piranha ya, sebenarnya keep piranha tuh kalau udah gede tuh makannya harus dijaga bro, kalau gue perhatiin gitu ya. Jadi kalau kalian yang udah punya Pegocentrus yang udah gede-gede ukurannya, saran gue makannya dijaga deh ya. Itu mungkin makannya bisa 2 hari sekali, atau gue biasanya di sini pola makannya tuh 2 hari makan 1 hari enggak, 2 hari makan 1 hari enggak, selalu gitu semenjak kejadian itu. Dan akhirnya RBP yang di dalam pun juga sampai sekarang sehat walafiat sih semenjak pola makannya gue jaga bro. Karena sebelumnya juga menunjukkan gejala aneh-aneh itu waktu gue push makan jor-joran. Jadi gitu bro, kurang lebih update-nya tentang RBP yang di dalam Cybertech ini ya. Sedih banget sih. Itu kan sebenarnya piranha gue gedein dari mulai awal-awal perjalanan konten YouTube gue ya. Jadi sekarang tinggal 1 doang bro. Nah sekarang nih kabar yang lebih nggak enaknya lagi nih bro. Ini ternyata si Armatus nih ikut-ikutan sakit nih ya. Gue bisa ngeliat lah gelagatnya, karena kan gue ngerawat dia dari kecil banget ya. Jadi gue bisa ngeliat tuh dari gelagatnya, dari cara berenangnya, dari cara ya sebenarnya bukan dari cara mana-mana sih. Ini dia udah 1 minggu bro mogok makan, makanya agak kerempeng nih badannya ya. Dan ada aktivitas yang cukup aneh menurut gue. Jadi 2 hari belakangan ini dia tuh kayak sering ini bro, lompat ke atas. Untungnya ini kan ada tutup ya, jadi mulutnya tuh sampai kena kawat bro. Jadi gue sering denger tuh di dalam tiba-tiba ada bos gitu dari dalam. Jadi kalau lo lihat nih sekarang mulutnya berdarah bro, rusak. Nah ini makanya agak bikin gue puyeng juga nih sebenarnya kejadian ini. Sebenarnya ada apa nih di dalam tank ini? Ya karena gue bener-bener udah sayang banget bro sama Armatus ini. Bener-bener gue rawat dari kecil sampai segede gini. Jadi gue memutuskan untuk ngobatin langsung nih. Emang rada konyol sih obat langsung gue tuangin ke sini. Tapi ya apa daya lah. Gue udah nggak bisa karantina lagi bro. Nggak ada tempat lagi di sini. Gue pakai Biozim antibakteria ya. Tadi pagi ini baru gue tuangin. Makanya nih kalau kalian lihat
airnya agak biru sedikit. Jadi kalau kalian yang bilang mestinya di karantina dulu, nih ya, gue ada 2 pertimbangan. Satu, gue nggak punya tempat lagi sebenarnya buat karantina ya. Di dalam tank udah pada nggak muat untuk Pak Rarmatus pindah ke dalam. Terus kedua, ikan kalau udah segede gini bro, ya, itu lo pindah-pindahin ke bak karantina atau apa segala macam, ujungnya malah mati bro ya. Jadi gue lebih baik mengorbankan semua ekosistem di sini, entah itu media bakteri yang udah mature di sini atau ini nih apa sirigading di sini, mungkin nanti akan mati semua nih ya sama obat yang gue tuangin ini. Tapi yang penting dia bisa sembuh dulu ya. Walaupun sebenarnya pengobatan ikan tuh hasilnya akan 50-50 ya bro ya. Cuman ya ini kan bagian dari bentuk usaha gue untuk dia bisa tetap hidup bro ya. Woi, jangan kenapa-napa lo ya. Gue udah sayang banget bro sama dia. Nah udah gitu selain gue pakai biozim antibakteria, rencananya gue habis gue water change terus sampai obatnya netral lagi, gue akan pasang itu bro. Jadi gue baru beli apa tuh, UVO, anjir namanya keren banget ya, UVO. Jadi ini mereknya Feng bro, UVO Sterilization Lamp bro ya. Nah jadi kenapa nggak gue pasang sekarang? Jadi biar obatnya bekerja dengan maksimal dulu, karena kan kalau gue pakai ini nanti obatnya netral lagi bro. Gue tunggu ini airnya gue water change terus sampai obatnya hilang dan ikannya sembuh dulu. Karena gue kedepannya nggak mau terjadi lagi nih hal-hal kayak gini, entah bakteri-bakteri yang tidak terlihat oleh mata bro. Nah kenapa gue beli si Feng UVO ini bro? Jadi gue baca-baca nih ya, ini UV pertama yang mengandung ozon bro, dan pastinya si ozon ini udah ditakar sesuai kebutuhan bro, jadi nggak bahaya. Kalau kalian ada yang tanya-tanya nih, ozon itu apa? Fungsinya tuh untuk memurnikan air dan udara bro. Terus punya sifat disinfektan yang bisa bunuh bakteri dan virus-virus yang bahaya bro di tank lo. Pokoknya intinya ozon yang ada di UV lamp ini itu udah super aman bro, karena pastinya udah ada hitung-hitungannya lah. Terus juga kenapa gue beli ini bro, jadi yang bikin tambah kerennya lagi si Feng UVO ini, dia tuh, bener gak sih nyebutnya Feng atau Fang ya? Ya intinya nih barang UV-nya punya timer bro, ya jadi dia tuh nggak perlu nyala 24 jam, tergantung kapasitas volume di dalam tank lo. Ya nanti kalau lo baca di manual booknya tuh ada tuh, kalau tank kalian 800 liter itu optimalnya berapa jam sampai berapa jam doang. Jadi nggak kayak lampu-lampu UV yang biasanya harus nyala 24 jam. Jadi ingat, si Feng UVO ini bakal gue taruh kalau obat ini udah bersih semua dari tank. Dan mudah-mudahan tindakan preventif gue ini berhasil baiklah ke depannya. Ya kurang lebih gitu bro, update-nya tentang Saber Tank. Ya udah kalau gitu cukup dulu untuk Saber Tank. Sekarang kita gas ke dalam bro. Oke bro, sekarang kita ke dalam nih. Jadi di sini gue no gimmick-gimmick, berantakan aja bro. Oke, jadi sekarang kita mau dari tank yang mana nih ya? Ini atau ini bro? Atau yang ini nih? Ini ada sera baru juga nih bro di sini. Kita dari tank yang ini aja ya. Oke, kita coba bro. Jadi di tank ini gua ada ini nih bro, Serrasalmus baru nih. Namanya Serrasalmus compressus bro. Mana artisnya sembunyi aja. Sini. Coba sini keluar dulu bro. Yuk keluar dulu sini. Ini patah gitu bro. Sini lagi. Sini. Wih. Nah, gitu. Ya. Jadi di tank ini gue sengaja nih bro taruh hardscape ini buat si kompresus ini. Jadi gue pengen eksperimen Serrasalmus tuh gimana sih kalau dikasih tempat hiding kayak gini. Gue pengen lihat pakai mata kepala gue sendiri bro. Ternyata nggak membuat mentalnya semakin ciut, malah kayak gini lah. Gue nggak perlu cerita banyak-banyak ya, lu bisa lihat sendiri lah. Nah, lagi pula gue sebenarnya senang dengan konsep kayak tank yang seolah-olah nggak ada makhluk hidupnya gini bro. Tapi tiba-tiba ada monster kecil tuh di ujung sana. Dan dia ini selama gue melakukan perjalanan konten YouTube ya, dan gue pelihara piranha, ini adalah jenis piranha atau Serrasalmus yang menurut gue paling agresif dan makannya paling gila bro. Ya, nih, walaupun badannya ini sekitar 15 sentian nih bro, tuh ya. Nah, ini makan gak bisa berhenti bro, udah full lele potong di sini. Malah gue kadang-kadang takut overfeeding, tapi kayak ikan kelaparan dulu. Terus juga agresif banget nih, walaupun dia ngumpet-ngumpet di dalam sini. Cuman kalau dipanggil tuh kan kacau banget kan bro. Ini kompresus mantep nih. Nah ini cuman buntutnya rada
kecil sedikit, kayaknya dia dulu pernah dihantem nih kali ya sama komteng lainnya atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi dari pertama gue keep dia sampai sekarang tuh udah membaik tuh bro. Jadi gue yakin ini akan tumbuh sempurna lagi sih buntutnya. Ya nggak tahu deh para suhu ya. Tapi kalau gue tetap pede, ini buntutnya pasti bisa tumbuh sempurna lagi bro. Oke. Jadi ini sengaja nih hardscape-nya nggak mau gue keluarin. Jadi biar terkesan tanknya misterius bro. Kalau orang-orang mah begini biasanya udah diangkat, pengen ngeliat ikannya, jadi tanknya polos gitu. Kalau gue nggak, biar aja tuh si kompresor nyaman di dalam situ bro. Nah terus ini nih, gue paling sebel juga kalau di grup-grup Serrasalmus nih bilang, wah ini piranha mantannya si A ya, wah mantannya si B ya. Aduh, udah deh. Intinya ini piranha bisa bagus mentalnya dan bisa rakus makan lele potong ya. Tangan yang bagus bro, tangan yang megang sekarang yang bagus, bukan mantan yang bagus. Jadi ya kalau piranha ini bisa bagus ya karena tangan gue, bukan karena tangan mantannya lah. Masa sekarang misalnya ada seorang suami gitu ya jadi presiden, masa mantannya yang bangga-banggain, wah mantan gue tuh. Kagak ada bro, yang bangga-banggain mah istrinya lah, masa mantannya udah ngebuang terus bangga-banggain. Oke, asli ini konten gak jelas banget. Oke, nih kita lihat sekali lagi ya, Serrasalmus compressus bro, kita panggil. Lihat deh, udah kayak manggil burung bro. Lagi. Hey, lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke si Vito bro ya. Nah ini dia nih. Jadi Vito kan tadinya seperti kalian tahu, Vito nih di tank ini bro ya. Jadi sekarang bentar bro, gua duduk dulu bro, pegel juga gue ngonten di bawah ini. Nah, jadi si Vito sekarang udah pindah ke tank 1 meter bro. Sebenarnya si Vito ini belum terlalu banyak lah ceritanya. Cuman udah membesar, iya sudah membesar lalu nggak ada cerita yang signifikan lagi sih sebenarnya. Nah, tapi ini piranha gue paling belagu nih sebenarnya. Si Vito ini kalau makanan udah jatuh bro, males banget dia ngambilnya. Maunya makanan yang gue cemplungin dari atas. Itu susahnya. Tapi bagus lah, sehat si Vito nih ya. Jadi ya gitu deh, nggak begitu banyak cerita bro si Vito ini. Intinya buat yang kangen-kangen sama si Vito nih, gue kasih lihat nih sekarang nih ya. Mantep bro, matanya juga merahnya konstan banget nih, merah bener. Ya pokoknya dia lega lah di tank yang semeter ini bro. Sebelumnya kan dia di tank ini nih yang 80 cm ya. Jadi ini bekas tank Exodon Paradoxus gua. Jadi buat kalian yang nanya Exodonnya kemana, udah laku bro. Laku dengan harga yang cukup manis. Ya biasalah kalau Exodon tuh emang harganya nggak bisa turun bro, karena ikannya langka banget. Jadi ya gimana ya, ya gue jual dengan harga yang pas lah gitu ya. Jadi sekarang ini tanknya Don Vito Corleone, walaupun posternya di sana sebenarnya. Malah jadi dia. Nah ini lu ngapain nih keluar woi, sini nih, mumpung di kamera ini. Woi, bunyi lagi. Oke ya, jadi Vito belum banyak cerita. Selain update-nya tadi, gue bisa bilang ini piranha belagu banget nih, kalau makanan jatuh males ngambil. Oke, sekarang kita lanjut ke ini bro, ya. Apa ini? Gue juga bingung nih apa nih. Nah, jadi sebenarnya di galeri gue nih ada 2 penambahan Serrasalmus. Yang satu ini Serrasalmus compressus. Kalau Vito kan yang udah tau lah ya kemarin-kemarin. Dan satu lagi ada nih, si cilik nih bro. Ini ikan dari Frankenfish, bro Frankie. Ya. Jadi tank 1 meter ini kan tadinya si RBPWC ini sendirian nih bro di sini. Sekarang dengan sangat terpaksa gue sekat dikit. Maklum lah bro, kayak nggak pernah nyekat aja loh. Tapi bisa kalian lihat kan, space di sini sama sekali nggak jadi bikin sempit bro ya. Oke, kita langsung update aja. Mau yang mana dulu nih, RBPWC atau Serrasalmus unknown? Ini dulu deh ya, RBPWC nih. Ini udah banyak yang nanya juga nih di komen-komen sama di Instagram gue. Tapi di sini agak gelap ya. Jadi ini RBPWC bisa kalian lihat nih ya. Ini nanti gue rekam footage-nya pakai digital kamera juga deh. Ini agak gelap nih kalau di HP. Ini juga sebenarnya nggak begitu banyak cerita bro. Kecuali pertumbuhannya udah oke nih, oke banget. Sekarang kayaknya udah 15 cm up menurut gue sih ya.
Karena gue nggak suka bro ngukur-ngukur ikan di baki-baki gitu, gue nggak suka. Ini yang perubahannya mungkin ya dari konten terakhir nih. Kalian bisa lihat nih, giginya udah mulai keluar-keluar bro. Mantap. Makan masih oke, mental nggak ada takut-takutnya. Lalu ya ini bro, yang paling spesial dari RBPWC ini ya, gue nggak tahu ya, terserah deh kalian mau bilang RBP kalian kayak gini juga apa enggak. Tapi ini bro ya, kalau kalian lihat nih di sirip bawah nih ya, apa namanya, anal fin. Sini bro, biar penonton bisa lihat. Nah, kalau kalian lihat anal finnya tuh, udah kayak manually bro, gitu. Ya, sampai ada di kuncupnya tuh masih ada putih-putih yang mau tumbuh lagi tuh. Jadi perubahan signifikan itu tuh kalau gue lihat ya. Gigi yang udah mulai keluar, anal fin yang mulai aneh ini, nih tuh. Ya, sama ini bro, matanya sudah berwarna orange sekarang. Cuman gimana ya gue ceritainnya, kok rasanya di kamera ini nggak kelihatan ya warna matanya orange. Nah, kelihatan nggak bro? Nah tuh ya. Jadi mestinya lama-lama akan menjadi merah juga bro matanya. Gitu ya. Jadi ini sekilas update tentang RBPWC. Dengan terpaksa tanknya gue sekat, jadi kayaknya dia di sini cuma punya space 80 cm kali 40, mungkin lebih lah. Ya ada 80 cm lah bro, 80 cm kali 40 kali berapa nih? Tinggi air sekitar 37-38 lah bro. Ya. Nah terus ini Serrasalmus dari Frankenfish bro ya. Jadi kalau kalian ingat di konten gue waktu gue ke Frankenfish, ini adalah piranha yang kita sortir bareng nih bro, karena dia punya totol yang cukup aneh ya, malah sembunyi di konten. Ya pokoknya gitulah. Ya nanti gue rekam footage juga deh. Jadi ini dia punya totol yang cukup aneh, dan waktu gue ambil ya, itu anal finnya kan rusak ya, hampir habis malah bro. Nah ini gue keep sekitar udah 2 minggu nih ya. Ini anal finnya udah mulai tumbuh perfect bro. Tuh. Nah ini mumpung keluar ya. Nah, ini sebenarnya mentalnya udah lumayan oke nih bro. Cuman dia masih sering agak nggak nyaman kalau ada orang yang berlama-lama di depan tank. Apalagi nodong kamera kayak gini tuh, malah sembunyi tuh. Woi, nggak asik banget sih. Sini. Biar penonton bisa lihat nih, lo kayak apa bentuknya. Ini udah menggemuk bro, jauh banget dari terakhir gua ambil. Lo bisa lihat deh bro, tuh mulai ada otot-otot punuknya dikit. Nah ini bener-bener lagi gua latih banget nih, mentalnya biar yahut ya. Walaupun udah mau nih ngejar tangan begini, dia udah mau. Cuman nih kadang-kadang gitu tuh, suka rada ngambek-ngambek dikit bro. Sini, woi, coba nih, finger chest dong. Woi, sini. Ya malah dia yang datang lagi. Gitu. Jadi ini gue nggak nyebut Serrasalmus apa, cuman yang jelas ini gue sortir sama Bro Frankie karena total badannya cukup banyak dibanding stoknya yang lain bro. Ya, oke. Dan ini gue pengen cerita sedikit bro tentang ini nih. Apa nih namanya nih bro? Sekat ya. Nah, jadi di sini gue nggak pakai sekat yang bening atau kaca gitu ya. Gue sengaja nih pakai akrilik warna hitam nih bro. Ya. Jadi sebenarnya ini tidak tembus pandang sama sekali nih. Nah, kenapa gue pakai sekat warna hitam? Karena cenderung gue perhatiin nih ya, orang-orang yang nge-keep Serra pakai sekat kaca gitu, bening bisa lihat satu sama lain gitu. Gue lihat mental Serranya agak payah bro, karena capek kali ya flaring terus setiap hari mereka, ketemu terus, berhadapan terus. Jadi kadang nggak bisa respon jari lagi. Nah ini biar gue tetap bisa ngejaga mental si ini nih, si badak ini sama si Serrasalmus unknown ini bro. Unknown ya. Kita pilih akrilik warna hitam aja bro ya. Jadi dia sebenarnya nggak nyadar nih ada dia nih di sini. Sama sekali nggak nyadar. Walaupun gue sering agak ngelihat si gerak-geriknya dia nih kayak agak curiga gitu ya. Mungkin dia bisa ngerasain nih ada wah kayaknya ada kehidupan lain di dalam tank ini. Oke, terus selanjutnya juga ini nih, kalau ada yang nanya pakai lampu apa, nih bro, gue pakai lampu RP 19500 bro. Ini lampu panjangnya cuma 20 cm, tapi gue taruh di sini posisinya. Jadi lo bisa lihat kan, tanknya tetap remang-remang syahdu gimana gitu bro ya. Jadi ini sebenarnya resep gue nih bro, lampu remang-remang untuk keep piranha supaya bisa magnus bro mentalnya. Oke, terus kita lanjut ke mana bro?
Cuy, kayak banyak aja ikan gue. Kita lanjut ke ini. Nah, ini udah lama banget nih gue nggak ceritain nih. Jadi seperti yang tadi gue bilang di depan ya, bahwa red belly piranha gue sudah tiada. Yang satu lagi sekarang tinggal dia nih bro ya. Jadi dulu kan gue sebenarnya punya plan untuk masukin dia juga ke depan. Cuma setelah gue pikir-pikir panjang bro ya, gue sayang banget sebenarnya mindahin dia ke depan. Kenapa? Karena kalau di dalam akuarium segini nih bro ya, itu kalau dia kenapa-napa gue penanganannya gampang. Gue bisa ganti air setengah, gue bisa kasih obat dan lain-lain lah ya. Tapi kalau akuarium di Saber Tank ya, itu gue udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau ikan sakit bro. Terus seperti yang gue bilang juga tadi di depan bro ya, piranha itu kalau udah besar harus dijaga makannya. Nah, ini dia nih di dalam tank ini gue jaga banget nih makannya. Jadi makannya cuma 2 hari sekali, bro. Dan alhamdulillah ini sekarang udah terjaga banget nih. Pernah waktu itu sempat sakit, terus ya tinggal gue ganti air setengah, udah gitu doang penanganannya. Pokoknya ini bener-bener pengen gue rawat lah, bro, sampai selama-lamanya gitu di dalam tank ini. Nah ini berhubung dia ikan yang paling tua nih di galeri gue, nggak paling tua sih ya. Pokoknya ikan yang cukup bersejarah lah buat gue. Makanya di sini pompanya dia nih paling keren sendiri bro. Main Heidi Well yang terbaru lagi tuh, remote-nya yang kayak gini, mantap. Ini buat RBP doang loh bro ya. Jadi kenapa toolingnya paling top di tank ini? Karena dia adalah ikan yang sangat bersejarah bro buat gue. Gitu ya. Jadi doain mudah-mudahan RBP ini bisa gue keep sampai 5 tahun ke depan lagi lah bro ya. Ini tinggal satu-satunya nih punya perjalanan panjang banget di konten-konten gue. Terus apalagi ya di tank ini, nggak ada lagi sih bro, kayaknya itu aja yang bisa gue ceritain. Nah sekarang kita geser ke bawah ya. Nah ini sebelum gue geser ke bawah nih, banyak yang nanya-nanya kenapa di tank gue ada tanda tangannya si Anthony sama si siapa namanya nih? Siapa nih Raja Hutan? Aduh, gue lupa. Audrey ya. Jadi ini waktu mereka berkunjung ke tempat gue waktu tahun 2022 akhir kalau nggak salah, gue suruh mereka tanda tangan di tank-tank gue. Jadi alhasil tank gue udah kayak tank anak muda aja nih, ada coret-coretan begini bro. Ya, oke, sekarang kita lanjut bro ke ikan yang paling baru di sini dari Buana Aquatics. Nah ini dia nih yang pengen gue show sedikit nih bro. Ini tank ya, adalah tank hasil imajinasi gue dari tahun 2021 bro ya. Dimana gue pengen banget sebenarnya mengkonten ikan ini, Rapiodon vulpinus sama Giant Sword Minnow, si parang-parang ya. Di sini sekarang malah gue dapat rezekinya Rapiodon vulpinusnya gue punya 2 nih bro. Terus ini tank ya, ini jangan bully gue ya, karena ini setupnya gue masih ala kadarnya banget tuh. Wave maker udah jadul banget, kayak begitu aja naruhnya tuh. Terus aerator, selang kemana-mana. Ini gue nggak begitu peduli lah tentang estetik, gue mau fokus ke pembesaran aja di tank ini. Oke, sekarang gue pengen ceritain tentang ini dulu deh, parang-parang ya. Parang-parang nggak terlalu banyak cerita. Jadi intinya parang-parang ini agak lambat gedenya di gua, walaupun sekarang udah mau nyaris tembus berapa ya, udah 30 cm lebih sih, enggak lah ya, kurang lebih lah 30 cm kurang sih kayaknya sih. Ini agak lambat karena dulu kan waktu gua latih pakan beku, dia gua puasain sekitar 3 bulanan bro kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya sempet TBC apa gimana, jadi agak lambat lah pertumbuhannya. Dan si parang-parang ini bro, dia tipe ikan yang rakus kalau ada kontengnya. Jadi kalau lo mau ngelatih dia pakan beku atau mau ngelatih dia agresif, lo nggak bisa keep dia sendirian doang dalam tank. Kurang lebih gitulah bro cerita parang-parang. Nggak begitu banyak juga sebenarnya ceritanya. Nah sekarang 2 ini bro yang pengen gue ceritain nih. Si Payara kena kutuk nih, Payara armatus body panjang. Enggak. Ini namanya Rapiodon vulpinus bro ya, dia family Payara juga. Punya 2 taring juga nih yang belum tahu. Jadi di mulutnya ini dia punya 2 taring sama persis kayak Payara armatus. Pokoknya kalau copot pun bisa tumbuh lagi bro. Nah ini yang sedikit yang gue pengen cerita nih. Jadi ikan ini udah hampir 2 minggu nih bro di gue ya, si Giant Rapiodon vulpinus ini. Nah
Ini asik sih bro, pelihara ini serius asik banget. Ini ya gue kasih tahu ya, sebelum gue keep ikan Rapiodon vulpinus ini bro, ya, itu gue selalu dibilang sama orang-orang bahwa ikannya kagetan lah, sering nabrak lah apa segala macam. Wah, waktu itu kan gue belum tahu apa-apa ya. Nih, sekarang gue bilang kagak ada, itu salah semua tuh orang ngomong kayak gitu. Gue buktiin pakai mata kepala gue sendiri, ini ikan jauh lebih tenang dan jauh lebih cepat settle dibanding Payara armatus atau family Payara lainnya. Serius bro. Dari tadi lu gue shoot begini ada nggak tuh nubruk tank atau ngibrit dari kamera? Nggak ada. Ikan tenang banget bro gitu. Malah sebenarnya parang-parang yang rusuh di tank ini nih. Dia yang suka rada kagetan, terus dua ini jadi rada kaget juga. Padahal mah anteng banget ini ikan. Nah terus asiknya lagi bro, gue nggak butuh effort berlama-lama untuk ngelatih dia pakan beku. Waktu dia baru sampai nih, 3 hari gue puasain, abis itu langsung mau bro cere beku. Nggak beda banget sama Payara armatus. Kalau Payara armatus mau mesti sebulan dipuasain, bahkan lebih baru mau. Kalau ini abis gue beli langsung mau 3 hari kemudian makan cere beku. Dan sekarang udah mantep banget lagi makannya. Jadi gue nggak perlu takut lagi lah untuk masukin pakan hidup ke dalam tank ini. Terus apa lagi ya yang gue ceritain ya. Jadi itu ya 2 poin tadi ya. Kalau kata orang ikan ini kagetan, malah itu teori doang itu. Nggak ada itu ikan ini kagetan. Sama sekali nggak ada kagetan bro. Ya. Terus kedua, susah ngelatih pakan beku. Wah salah juga. Ikan ini gampang banget dilatih pakan beku bro. Ya nggak tahu sih ya kalau kalian. Pokoknya ini gue kan cerita berdasarkan pengalaman gue aja gitu. Terus apa lagi ya? Nah ini kalau lo lihat nih ya, nanti gue kasih lihat juga waktu mereka baru sampai nih, itu buset deh, krempeng banget bro. Dan kelihatan kayaknya kecil banget dibanding parang-parang. Sekarang udah lumayan berisi bro, mantep nih. Waktu baru sampai tuh gue khawatir banget ini sama parang-parang lumayan jauh nih size-nya. Sekarang udah nggak kelihatan, nggak jauh-jauh amat sih tuh, ya kan? Ya udah kurang lebih gitu deh bro ya, Rapiodon vulpinus. Pokoknya ini waktu itu yang gue beli dari Buana Aquatics bro. Ini recommended banget bro ikan ini, mantep punya lah. Percayalah kalau gue bilang mantep bro ya, karena kalau Payara armatus tuh udah terlalu pasaran lah ya. Tapi kalau Rapiodon vulpinus bro, wah ini rare punya nih ya. Jadi buat teman-teman yang sempat beli juga di Buana Aquatics atau pernah punya atau lagi punya nih, boleh deh kita sharing-sharing di Instagram gue tentang ikan ini bro. Karena jujur gue juga belum punya pengalaman ngegedein ikan ini sampai monster size ya. Syukur-syukur bisa gede kayak Payara armatus gue yang di depan. Amin ya. Terus settingan tank, ini gue masih ala kader banget seperti yang tadi gue bilang. Ini gue wave maker taruh gitu aja ya. Jadi kayak jelek banget lah penempatan itu, buat ngebantu gue dorong kotorannya ke sana aja lah udah gitu. Soalnya gue dalam waktu dekat gue mau pergi ke Bali, jadi kayaknya gue nggak mau pedulin masalah estetik tank dulu lah. Yang penting tanknya sirkulasinya berfungsi dengan baik aja, gue udah seneng aja bro gitu. Oke, jadi buat kalian yang skip, gue ulang lagi. Ini Rapiodon vulpinus, ada 2 ekor nih bro, dan ini parang-parang, dan ini asik banget bro. Ini karena gue todong kamera aja nih bro, makanya si parang-parang nih nyebelinnya agak panik ini. Tapi kalau dalam situasi tenang, mereka tuh sering banget tuh berenang bertiga di tengah gitu, di tengah tank. Itu pemandangan yang wah anjir keren banget kalau gue lihat gitu. Tapi begitu gue todong kamera, ini si panik ini nih, ngibrit mulu nih si parang-parang nih, giant sword minnow. Tapi ntar lah ada footage-nya kok gue rekam yang mereka berenang bertiga bareng. Oke bro, jadi kurang lebih gitu aja dulu update dari gue ya. Nah tuh si ini nih kompresus, oi. Tadi aja sembunyi loh. Sini, oi. Ini by the way, ini kita kasih nama siapa ya bro ya? Kalau ada yang punya ide nama-nama keren, boleh dong tulis di komen. Nanti mungkin bisa gue pilih salah satu namanya dari kalian. Oke bro, jadi kurang lebih gitu aja update tentang koleksi-koleksi gue. Karena kan sebenarnya udah banyak yang nanya juga nih di kolom komentar atau di Instagram, kali-kali update dong koleksi sendiri. Ya kadang-kadang gue nggak pede juga bro, koleksi gue cuman dikit gini lah, biasa dibanding narasumber gue tuh koleksinya mantep bro ya. Yowes, kita tutup aja konten kita kali ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.